Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu menganalisis konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis karya seni rupa. Kelompok kami terdiri dari Angelina Valeri, nomor absen 5, Della Dwi Puspita, nomor absen 9, Dimas Julian Samtana, nomor absen 11, Eka Cahya Firdaus, nomor absen 12, M. Faiza Sibudin, nomor absen 18, Mutiara Ica Firnanda, nomor absen 23, Rafif Deniswara, nomor absen 28, Satria Dharma Dwi Julianto, nomor absen 30, Selina Eka Anantasya, nomor absen 31, Sevia Paraswita Dwi Raningsih, nomor absen 32, Yulia Ningsih, nomor absen 35, dan Jitni Oriza, nomor absen 36. 1.1 Konsep. Dalam menganalisis karya seni rupa, aspek konsep berkaitan dengan aktivitas pengamatan karya seni untuk menemukan sumber inspirasi, interest seni, interest bentuk, penerapan prinsip estetik, dan pengkajian aspek visual. Pengkajian seni rupa dengan pendekatan saintifik atau mengamati, menanyakan, menalar, dan menyajikan dapat ditinjau dari 4 aspek, yaitu aspek visual, aspek proses kreasi, aspek konseptual, dan aspek kreativitas. Yang pertama adalah aspek visual. Aspek visual dalam karya seni rupa murni adalah aspek yang berhubungan dengan wujud karya seni rupa. Wujud karya seni rupa dapat direspon oleh indera manusia. Aspek proses kreasi, langkah-langkah kerja dalam proses perwujudan karya secara keseluruhan dimulai dari penetapan bahan, peralatan utama dan pendukung, serta teknik-teknik dalam memperlakukan bahan beserta peralatannya. Aspek konseptual. Aspek konseptual merupakan konsep atau gagasan dalam menciptakan sebuah karya seni rupa murni. Aspek konseptual terdiri dari penemuan sumber inspirasi, penempatan interest seni, penempatan interest bentuk, dan penerapan prinsip bentuk. Aspek kreativitas. Kreativitas mempunyai peran yang sangat penting dalam hidup manusia. Manusia kreatif dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup baik secara individu, masyarakat, atau bangsa pada umumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur adalah aspek teknis yang berhubungan dengan proses kreasi, langkah-langkah kerja kreatif yang dilakukan seorang perupa untuk menghasilkan suatu karya, baik untuk seni rupa murni, desain, dan kriya. Dalam pembuatan desain logo misalnya, tahapan dari penemuan gagasan, alternatif sketsa, gambar, simbol, teks, komposisi, warna, teknis, proses kreasi, sampai tercipta sebuah logo. Nah, inilah yang kita sebut dengan prosedur kerja kreatif. Prosedur ini sangat berkaitan dengan keterampilan tangan dari senimannya pula. Jika seseorang telah berlatih menggambar atau mematung selama bertahun-tahun dan terus mengembangkannya, maka ketelatenannya akan tampak pula pada bukunya. Beberapa seniman memilih jalan ini dan belakangan pada abad ini menjadi semacam pergerakan atau aliran baru, yakni hiperrealis. Saat mengkaji karya sejenis ini, maka prosedur harus ditentukan pada saat melakukan analisis karya seni rupa. Fungsi seni rupa menurut cakupannya dibagi menjadi dua, yakni fungsi individu dan fungsi sosial. Berikut ini adalah penjelasan fungsi seni rupa individu dan sosial. A. Fungsi individu. Fungsi seni rupa individu adalah fungsi seni rupa yang bersifat untuk memuaskan diri sendiri. Artinya, seorang seniman menciptakan karya seni itu hanya untuk mengekspresikan dirinya untuk dapat memuaskan batin seniman itu sendiri. B. Fungsi sosial. Fungsi seni rupa sosial ini lebih menekankan pada memberikan kepuasan bagi banyak orang yang melihatnya. Hal ini berbeda dari fungsi individu yang hanya menitik beratkan pada kepuasan individu saja. Biasanya untuk melihat karya seni dari fungsi sosial ini bisa dilihat di pameran atau pentas budaya. Seni rupa itu sendiri berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua kelompok. 1. Seni rupa murni.
Jenis karya seni yang dibuat hanya sekedar untuk dinikmati keindahannya atau estetikanya, bukan untuk dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari, disebut dengan karya seni rupa murni. Contohnya seperti lukisan, patung, dan poster. 2. Seni rupa terapan. Seni rupa terapan adalah jenis karya seni yang sangat meninggikan fungsi guna atau kegunaan dibandingkan sisi keindahannya. Contohnya meja, gelas, kursi, dan lain-lain. Tokoh. Pengenalan akan tokoh-tokoh perupa murni, pelukis, pepatung, grafis dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional adalah penting dalam meningkatkan kemampuan berapresiasi seni dan mengembangkan rasa empati, sehingga kepekaan dan pengetahuannya dapat memicu rasa kagum akan prestasi dan jasa-jasa para seniman berdasarkan bukti-bukti kualitas karya seni dan pengakuan yang diberikan tokoh tertentu. Tokoh-tokoh seni rupa berdasarkan alirannya di Indonesia. Yang pertama yaitu aliran naturalisme. Aliran naturalisme yaitu lukisan yang beraliran natural atau alam. Salah satu tokoh yang menganut aliran ini adalah Abdullah Suryo Subroto. Kemudian yang kedua yaitu aliran realisme. Nah, seni lukis dengan apa adanya seperti tampilan pada kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu lukisan yang beraliran romantisme. Jadi, lukisan ini menampilkan tentang sesuatu hal yang bersifat romans, seperti suatu pemandangan alam, suatu tragedi, atau peristiwa yang penting. Kemudian, salah satu tokoh yang menganut aliran ini yaitu Raden Saleh. Kemudian yang terakhir adalah aliran ekspresionisme. Jadi, aliran ekspresionisme yaitu lukisan yang dibuat karena ingin mengungkapkan perasaan. Jadi, si pelukis untuk mengungkapkan perasaannya atau untuk berekspresif itu dituangkan dalam bentuk lukisan. Nilai estetis. Estetika tidak lagi semata-mata merujuk pada keindahan yang sedap dilihat mata. Nilai estetis secara teoritis dibedakan menjadi dua, yaitu A. Subjektif atau ekstrinsik, diperoleh dari pengalaman mengamati karya seni, misalnya tentang pesan seni, dan nilai keindahan berdasarkan reaksi dan respon pribadi kita sebagai pengamat. B. Objektif atau intrinsik, mengkaji gejala visual karya seni. Aktivitas ini berdasarkan kriteria ekselensi seni pada kualitas integratif tatanan formal karya seni. Kesimpulan, berdasarkan presentasi teman-teman saya tadi, maka dapat kita simpulkan kepekaan artistik merupakan kemampuan mengelola aspek-aspek visual untuk mewujudkan ide menjadi suatu karya seni rupa. Aspek visual tersebut antara lain adalah aspek konseptual, aspek visual, dan aspek operasional. Selain itu, dalam menganalisis nilai estetis dalam seni rupa, kita harus menganalisis prosedur yang digunakan dan fungsi dari seni rupa tersebut, serta pengenalan akan tokoh-tokoh perupa murni, pelukis, pematung, grafis dalam lingkup lokal, nasional, dan internasional adalah penting dalam meningkatkan kemampuan berapresiasi seni dan mengembangkan rasa empati sehingga kepekaan dan pengetahuannya dapat memicu rasa kagum akan prestasi dan jasa-jasa para seniman berdasarkan bukti-bukti kualitas karya seni dan pengakuan yang diberikan tokoh tertentu. Sekian presentasi dari kami yang membahas tentang menganalisis konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis karya seni rupa. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.